Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallah lahu bihi tariqan ilal jannah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang surat Al-Qari'ah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, maka pada pertemuan kali ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sedikit kita mengaji apa yang Allah sampaikan di dalam surat Az-Zalzalah. Awal dari surat Az-Zalzalah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala di surat Az-Zalzalah di awalnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberitahukan kepada kita tentang sebuah kejadian di saat nanti Allah munculkan guncangan dari dalam bumi sehingga ada gempa dan guncangan yang dahsyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi itu diguncangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan guncangan yang sangat dahsyat, yang tentu tidak bisa dibandingkan dengan gempa apapun, dengan guncangan apapun, sebesar apapun gempa Aceh, sebesar apapun gempa Cianjur atau gempa-gempa yang lain, sebagaimana yang dulu pernah terjadi di Palu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, guncangan yang kelak akan dimunculkan oleh Allah, lebih tepatnya ketika kiamat itu Allah tegakkan, tentu tidak ada bandingnya. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa guncangan tersebut adalah guncangan ketika kiamat terjadi. Persis seperti yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di surat Al-Hajj pada ayat yang pertama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya guncangan dahsyat kiamat itu adalah sesuatu yang besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ayat-ayat yang senada seperti ini tentang bagaimana informasi yang Allah sampaikan, kejadian kiamat yang dahsyat, guncangan-guncangan yang dahsyat, itu Allah ulang-ulang di dalam banyak ayat dan di dalam banyak surat agar kemudian kita tambah yakin bahwa kiamat itu benar-benar pasti terjadi. Dan orang bisa dikatakan kafir, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ketika ia tidak meyakini kejadian-kejadian tersebut. Apalagi ia yakin bahwa kalau sudah mati ya mati. Tidak ada pertanggungjawaban ketika dia melakukan keburukan. Tidak ada pula hadiah bagi mereka yang melakukan kebaikan. Mati, selesai urusan. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Setelah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tambahkan bagaimana ngerinya gambaran kiamat kelak setelah Allah guncangkan bumi dengan sekeras-kerasnya, yaitu dengan ayat selanjutnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kelak bumi akan memuntahkan apapun yang selama ini dikandungnya di dalam perutnya. Apa yang dimuntahkan oleh bumi, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, semuanya. Sampai isi perut bumi itu kosong. Dimuntahkan semua, pindah ke permukaan bumi. Itu ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat yang lain, lebih tepatnya di surat Al-Insyiqaq. Pada ayat yang ketiga dan keempat, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idzal ardu muddat." Dan ketika bumi itu diratakan dan diluluhlantahkan, wa alqat ma fiha, dan kemudian bumi memuntahkan apapun isi perutnya, antakhallat, sampai isi perutnya kosong. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, kalau kita kembali ke dalam tafsir Ibnu Katsir, di antara yang dimuntahkan oleh bumi adalah mayat-mayat yang selama ini dikubur di dalamnya, atau apapun, termasuk ma'asyiral muslimin hafizakumullah, di dalam hadis dengan sanad yang sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa kelak di antara yang dimuntahkan oleh bumi itu adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqiul ardu afladha kabidiha, kelak bumi itu akan memuntahkan isi perutnya, amsalal lustuwani minadz-dzahabi wal fiddah, dan diantaranya adalah piring-piring emas, piring-piring perak, dan gelas-gelas yang terbuat dari emas dan perak. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Tapi tentu keadaannya berbeda Bapak Ibu. Kalaulah hari ini jangankan piring emas mencungul di jalan, cincin kecil saja kalau sudah mencungul di jalan bisa diambil. Kok cincin emas, sandal jepit ketinggalan, hilang. Tapi nanti ma'asyiral muslimin hafizakumullah, beda keadaannya. Jadi meskipun dimuntahkan dari perut bumi itu piring-piring emas, gelas-gelas emas dan perak, suasana sudah berbeda. Meskipun semuanya berserakan bebas di atas muka bumi karena sudah dimuntahkan, mau diambil berapapun boleh, tapi tentu suasananya berbeda. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis ini, fayaji'ul qatil, maka kelak ketika dimuntahkan itu piring-piring emas dan gelas-gelas emas ataupun perak, datang seorang pembunuh, fayaqul, dan kemudian dengan penuh kesadaran dia mengatakan, fi hadza qataltu,
Karena emas-emas inilah dulu aku suka membunuh. Wa yaji'ul qati'. Kata Nabi SAW, datang juga orang yang suka memutuskan silaturahim. Senang ngadu domba, memunculkan permusuhan dan konflik. Hanya untuk berebut harta. Kata dia, fayaqul, maka orang itu kemudian mengatakan, fi hadza qata'tu rahimi. Karena harta-harta yang berserakan inilah dulu aku suka memutuskan jalinan silaturahim dengan keluargaku. Oh yaji'u sariqa. Begitu pula pencuri juga melihat itu barang-barang emas berantakan, berserakan, bebas diambil berapapun. Tapi si maling ini kemudian mengatakan, fayaqul fi hadza quti'at yadi. Karena harta-harta inilah tanganku dulu pernah dipotong. Summa yad'unahu fala ya'khuduna minhu syai'an. Maka orang-orang itu hanya melihat saja. Dan ketika melihat sadar betul ini yang sudah membuat mereka melakukan banyak dosa dan kemaksiatan. Maka mereka bergegas lari meninggalkan harta-harta itu. Dan tidak sedikit pun dari harta tersebut yang mereka ambil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, memang suasananya tentu berbeda. Tidak ada lagi terfikir untuk ngambil karung, memasukkan gelas-gelas emas dan piring-piring tersebut ke dalam karung. Suasana sudah mencekam penuh dengan kekhawatiran yang difikirkan adalah nasib akhirnya neraka atau surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat selanjutnya, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menegaskan bahwa wa qalal insanu ma laha. Dengan rasa takut yang sangat, rasa cemas, khawatir yang tentu sudah melampaui batas kewajaran. Bumi yang sebelumnya tenang berubah menjadi guncangan dahsyat dialaminya. Dimuntahkan semua isinya. Sambil kemudian manusia dengan penuh rasa takut mengatakan, ada apa ini dengan bumi? Bapak Ibu, tentu suasananya berbeda. Ketika dari suasana tenang kemudian muncul guncangan yang dahsyat. Dari suasana tenang kemudian muncul barang-barang, mayat-mayat, harta yang terkubur lama dari bumi dimuntahkan oleh bumi. Suasananya tentu berbeda. Sehingga manusia dengan rasa takut yang sangat besar mengatakan, wa qalal insanu ma laha. Ini ada apa dengan bumi? Bapak Ibu, jangankan keterkejutan itu nanti. Sekarang ini saja sering kita terkejut. Sering kadang-kadang mendadak kita muncul rasa takut. Dari rasa tenang mungkin tiba-tiba saja ada panci jatuh. Atau kipas angin jatuh. Tentu kaget. Kalau setelah itu ada lagi yang jatuh, tambah kaget lagi, tambah khawatir lagi. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kalaulah urusan-urusan kecil saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Monggo dalam menika kita sareng-sareng muji syukur. Dumateng kersane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Suasana tenang, moro-moro sepur lewat. Iya, kalau ibu-ibu yang tinggal di daerah situ mungkin sudah terbiasa. Tapi Pak Kiai yang baru datang di situ mungkin belum terbiasa. Dari tenang muncul sepur, itu saja terkejut sudah. Ya, kita semua pasti bisa mengalami hal itu. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Tidak bisa dibandingkan nanti bagaimana terkejutnya manusia, rasa takut yang besar ketika kelak bumi diguncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya, dimuntahkan isi perut dengan semuanya sampai perut bumi kosong. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kakeknya
Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah. Ini cuman untuk menggambarkan Bapak Ibu, keterkejutan itu mesti muncul dari suasana tenang saat muncul hal-hal yang moro-moro ada. Kita tidak bisa membayangkan nanti ketika kiamat itu terjadi. Keterkejutan itu dan rasa takut tentu jauh lebih besar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah itu ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Allah menegaskan bahwa bumi yang mungkin di antara kita menganggap ini cuman benda mati. Tanah itu cuman tanah mati. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, Allah tegaskan bahwa yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bapak Ibu, ternyata bumi yang mungkin dianggapan sebagian manusia, apalagi orang-orang kafir, itu cuman barang mati. Tapi nanti, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, bumi berbicara. Jadi bumi itu ma'asyiral muslimin hafizakumullah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan akhbaraha, menyampaikan kabar-kabarnya, berita-beritanya. Apa maksudnya? Ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dua hadis dengan sanad yang sahih. Pertama, diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Disebutkan bahwa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayah, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Jadi di saat itu Bapak Ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Beliau kemudian bertanya, qal atadruna ma akhbaruha? Apa yang kalian ketahui? Apakah kalian mengetahui tentang akhbaruha? Apa maksudnya akhbaruha? Kata para sahabat, tentu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan bahwa fa inna akhbaruha, sesungguhnya kabar-kabar yang disampaikan oleh bumi maksudnya adalah antashhada ala kulli abdin wa amah. Kelak bumi itu akan menyampaikan persaksiannya atas setiap hamba laki-laki ataupun perempuan bima amila ala dhahriha, tentang apapun yang dilakukan oleh mereka. Jadi Bapak Ibu, bumi itu cerita, ya Allah, fulan ini yang ia lakukan. Jadi bumi yang sekarang ini ma'asyiral muslimin hafizakumullah, ngapunten Bapak Ibu duduk di atasnya, khusyuk mengaji surat Az-Zalzalah, itu mencatat, merekam betul. Dan kelak akan disampaikan kepada Allah, ya Allah, fulan ya Allah, duduk di atasku ya Allah, khusyuk ngaji surat Az-Zalzalah. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW, antaqula amila kadza wa kadza. Bumi cerita yang dilakukan adalah ini dan itu ya Allah. Yauma kadza wa kadza. Bahkan rinci, harinya pun disebutkan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, fahadhihi akhbaruha. Itulah kelak yang akan disampaikan oleh bumi. Maka indah betul Bapak Ibu ketika tadi jenengan berjalan dari rumah menuju Masjid Al-Ikhlas ini, setiap jengkal tanah itu merekam betul. Jadi bumi itu merekam dan kelak akan menyampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, fulan ini melewatiku ya Allah. Langkah-langkah kakinya menginjakku ya Allah. Dia berjalan menuju Masjid Al-Ikhlas ya Allah. Salat berjamaah maghrib ya Allah. Nanti bumi di mana kita salat maghrib berbicara juga, ya Allah, fulan ini berdiri di atasku, dia salat maghrib ya Allah. Terus kita pindah lagi untuk salat qobliyah ataupun ba'diyah, setelah maghrib ba'diyah.
Berbicara lagi bumi yang kita pijak. Ya Allah, fulan ini sholat di atasku. Nah itu kalau ceritanya indah Bapak Ibu. Yang ngeri adalah kalau ceritanya ya Allah, fulan ngentit di atasku. Fulan korupsi ya Allah. Fulan membohongi banyak orang di atasku. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Makanya kata Nabi SAW di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tahaffazu minal ardi. Berhati-hatilah dan waspadalah terhadap bumi. Fa innaha ummukum, karena sesungguhnya dia itu bagaikan ibu kalian. Wa innahu laysa min ahadin amilun 'alaiha khairan aw syarran, karena tidak ada satu orang pun yang melakukan kebaikan ataupun keburukan di atas bumi itu kecuali illa wahia mukhbirah, kelak dia akan menyampaikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau berbohong Bapak Ibu, jangan di atas bumi. Embonangdi. Ya enggak ada. Artinya, ayat ini ketika kita yakini betul, yauma idzin tu'addisu akhbaraha, itu pencuri. Kan biasanya kalau pencuri itu Bapak Ibu, tengok kanan, tengok kiri, ono uang apa gak. Seakan-akan yang melihat dia itu cuman orang. Padahal juga terkadang dia yakin Allah Maha melihat. Tapi kadang ada satu yang ia lupakan. Siapa itu? Bumi. Bumi yang dia pijak. Sepeda motor yang mau dia ambil. Harta yang mau dia rampas. Bumi itu merekam betul. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka sebenarnya kalau kita membaca Al-Quran dengan makna yang penuh betul kita yakini kebenarannya. Itu bisa ya paling tidak Bapak Ibu membuat kita berpikir panjang untuk melakukan kemaksiatan. Dan akan mudah betul untuk melakukan kebaikan. Meskipun mungkin kita melakukan kebaikan tidak dilihat oleh orang. Selain keyakinan Allah Maha melihat. Tenang saja Bapak Ibu, bumi merekam setiap kebaikan kita. Sujud yang kita lakukan di kamar pribadi kita tidak diposting di status WA, tidak diupload di YouTube, tidak disampaikan ke orang lain. Itu tercatat betul oleh bumi. Karena terkadang kita melakukan kebaikan tidak ada satupun yang melihat. Zikir-zikir lirih yang kita ucapkan tercatat betul. Ada malaikat yang mencatat, Allah yang menyaksikan, bumi mencatat. Itu akan menambah kesemangatan kita untuk terus beribadah dalam kesendirian kita ataupun di dalam keramaian. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Maka kalaulah CCTV dunia Bapak Ibu itu bisa merekam dari satu sisi saja, kadang-kadang detil. Orang ini nyolong kotak amal. Sak geden-gedene kotak amal Bapak Ibu dilebokno Luxio. Ini direkam oleh CCTV dunia. Ini CCTV dunia saja bisa merekam dengan detail seperti ini. Dibantu oleh istrinya ini. Suami istri nyuri kotak amal. Itu kalau dicek jam berapanya, tanggalnya, itu padahal cuma CCTV dunia. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kita bisa bayangkan bagaimana lebih rincinya bumi yang dipijak oleh pencuri kotak amal itu. Semenjak dia tidur dari rumahnya, dia bangun nawa itu nyolong, itu tercatat sudah. Dia menghidupkan mobilnya, melangkah ke masjid itu, ngambil kotak amal. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Maka ketika kita yakin betul yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, akan berpikir panjang betul untuk melakukan kemaksiatan.
Dan setiap bumi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selalu hanya ada dua potensi yang bisa kita lakukan. Kalau ingin mencatatkan keburukan, ya keburukan itu. Dan pasti ada potensi dimanapun kita berada. Kebaikan bisa kita lakukan dan itu terekam betul oleh bumi. Bumi masjid ketika orang-orang joget-joget di atasnya. Na'udzubillah. Ini kejadian di Jember Bapak Ibu. Media sosial dihebohkan dengan aksi joget bersama sejumlah mahasiswa UIN khas Jember. Diiringi lagu Ojo Dibandingke yang menuai protes dari warganet. Dari video yang beredar, sejumlah mahasiswa tampak asik bergoyang di dalam bangunan tempat ibadah. Jadi kadang-kadang kita sedih betul ya. Yang menistakan masjid itu kadang-kadang bukan orang kafir Bapak Ibu, kita sendiri. Ngeri ketika melihat mahasiswa-mahasiswi joget cocok dibandingke di masjid. Apalagi yang terbaru ini. Apa Bapak Ibu yang terbaru? Nyawer Qori'ah. Ya Allah, kudu nangis ngelihat video itu. Sore ini tadi diulang disiarkan di CNN, disiarkan di beberapa TV besar. Nanti bisa di browsing di YouTube Bapak Ibu. Qori'ah membaca surat Surat Al-Qori'ah insyaallah. Itu disawer seperti orang nyawer penyanyi dangdut. Allah. Muslim itu. Kalau yakin dengan yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, orang akan berpikir panjang untuk melakukan kemaksiatan. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Termasuk orang akan bermudah-mudah diri untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan. Sebagaimana yang dilakukan oleh para pemuda ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di restoran makan bersama, apa yang mereka lakukan? كله من هنا كامل سد كامل انا صعيد ابو بكر لا على يا هم معك انا معك الله يزيد سجلها كامل وش ترى كلها ذات خير قال شد يا انا مدير كبير انت في خصم 100 ما في مشكله. Kira-kira apa Bapak Ibu yang terjadi? Seperti orang eyel-eyelan ya. Tapi sebenarnya mereka berebut neraktir kawannya. Jadi pemuda-pemuda itu Bapak Ibu berdiri di depan kasir sambil berebut mengeluarkan HP-nya untuk menjadi orang yang membayar makanan yang sudah dikonsumsi oleh kawan-kawannya. Neraktir, kalau istilah Surabayaan mungkin ngebosi. Karena yakin betul setiap bumi itu mencatat setiap kebaikan. Apalagi Nabi SAW ketika ditanya ayul islami khair ya Rasulullah. Amalan apa yang terbaik di dalam Islam wahai Nabi? Kata Nabi SAW, tuta'imut ta'am. Di antara amalan terbaik dalam Islam adalah ketika engkau berbagi makan. Dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, la ya'kulu ta'amaka illa taqi wa la yashrabu syarabaka illa taqi. Apalagi yang kemudian memakan makanan yang kita bagikan itu orang bertakwa. Masya Allah. Karena setiap makanan yang dikonsumsi oleh kawan-kawan kita yang bertakwa Bapak Ibu, setelah itu dia dapat energi. Dengan energi makanan yang ia dapatkan dari kita, misalkan kita yang berbagi, kemudian dia sholat, maka kita pun terkirimkan otomatis pahala sholatnya tanpa mengurangi pahala dia. Makanya orang itu kalau ada budaya di negeri tersebut Bapak Ibu, rebutan neraktir, rebutan ngebosi. Sampai-sampai itu seperti orang tukaran kalau sudah rebutan ke kasir untuk membayar traktiran itu. Ini Bapak Ibu bukan tukaran, ini rebutan bayar. Sampai tarik-tarian.
Ya Allah, sampai seperti ini orang mau berbuat baik, dicatat oleh bumi, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sebuah kebaikan yang abadi, yang bernilai akhirat. Dia rebutan raktir kawannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mari betul-betul kita yakini yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, karena ayat ini akan membuat kita lebih ikhlas untuk melakukan kebaikan dan lebih terkontrol ketika kita ada niatan untuk melakukan keburukan, karena yakin betul bumi mencatat, Allah menyaksikan, malaikat mencatat, sehingga kemudian berpikir panjang untuk melakukan keburukan. Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Surat Az-Zalzalah, di awal dari surat Az-Zalzalah ini semoga menambah keyakinan kita terhadap adanya kiamat dan menambah keyakinan kita tentang bumi ini berbicara kelak. Bumi merekam setiap tindakan kita. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.